Bab 1696 mengguncang Star Moon Kingdom. Sistem, selamat, kamu telah berhasil menghancurkan arai sihir penyegel dewa jahat dan menghentikan passage evil energy dari pembukaan. Menghargai 100 poin reputasi kemanusiaan dan 10.000 poin kelebihan Temple God. Si Feng sedikit terkejut ketika mendengar pemberitahuan sistem. Dia tidak pernah berharap untuk mendapatkan 100 poin reputasi kemanusiaan dan 10.000 poin merit Temple God untuk hanya menghancurkan arai sihir. Poin merit Temple God sangat berharga. Dengan 4.000 poin, seseorang dapat membeli item epic biasa dari kuil. Namun, Si Feng tidak menyayangkan masalah itu banyak saat dia menyambar kristal rahasia dan berlari menjauh dari arai sihir. Meskipun arai sihir sudah hancur, energi jahat yang telah dikumpulkannya masih ada di daerah tersebut. Setelah energi jahat makan melalui perlindungan absolute domain, bahkan pemain tier 2 seperti dirinya tidak bisa bertahan hidup dari energi terkonsentrasi. Sementara itu, di luar arai sihir, penguburan singular, yang benar-benar menjadi gila, terpana ketika dia melihat arai sihir menghilang. Flame Blood, yang mengendalikan evil demons dari lokasi tersembunyi, juga ternganga kaget. Bagaimana itu mungkin? Warna di wajah Flame Blood terkuras ketika dia melihat energi jahat yang terkumpul di dalam arai sihir berangsur-angsur menghilang. Apakah dia benar-benar seorang pemain? Arai penyegelan yang digunakan Beast Emperor untuk menjebak pegunungan Stoneclaw sangat luar biasa. Energi jahat di dalam arai telah menjadi sangat padat setelah mengorbankan 400.000 pemain yang bahkan tidak ada rasul dewa jahat seperti darah api yang berani memasuki jangkauannya. Setiap pemain yang bukan milik kuil dewa jahat akan menyegel nasib mereka sendiri jika mereka mendekati susunan sihir. Namun, Si Feng tidak hanya selamat di dalamnya, tetapi ia juga menghancurkan arai sihir. Meskipun keterampilan membungkam Si Feng telah digunakan untuk mencegah ledakan arai sihir, itu hanya sementara. Setelah durasi silencing skill berakhir, Flame Blood hanya bisa meledakkan arai sihir lagi dan mengubah peta ini menjadi kuburan. Namun, sekarang arai sihir telah dihancurkan, itu tidak mungkin. Karena kehancuran arai sihir, penghalang di atas peta pegunungan Stoneclaw terangkat. Akibatnya, langit biru kembali saat setiap pemain menyaksikan. Komunikasi dengan dunia luar juga menjadi mungkin lagi. Segel telah terangkat, bagaimana ini mungkin? Apakah pemakaman surga menang? Cepat, beritahu atasan. Petik 2. Berbagai anggota besar guild yang ditempatkan di luar penghalang, terkejut ketika penghalang sihir hitam pekat di sekitar dungeon regional tiba-tiba menghilang. Mereka segera menghubungi atasan mereka. Namun, sebelum mereka bisa melaporkan situasinya, sejumlah besar pemain keluar dari ujung lembah yang sama ketakutannya seperti baru saja melihat hantu. Para pemain yang melarikan diri ini mengenakan lambang pemakaman surga atau Blackwater. Sesaat kemudian, sekelompok besar pemain lainnya keluar dari pegunungan Stoneclaw. Meskipun kelompok kedua memiliki lebih sedikit pemain daripada yang pertama, momentum kelompok kedua sangat mengesankan. Para pemain ini dengan ganas memburu para anggota Heaven's Burial dan Blackwater yang melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Mengapa anggota Zero Wing yang mengejar anggota pemakaman surga dan Blackwater? Bukankah seharusnya sebaliknya? Apakah pemakaman dan Blackwater surga hilang? Itu seharusnya tidak mungkin kan? Kedua guild itu mengirim begitu banyak pemain, dan mereka mendapat bantuan dari pasukan iblis-iblis mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa kalah? Petik 2. Para pemain yang menonton bahkan tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Zero Wing akan mengalahkan Burial dan Blackwater surga. Tentara iblis-iblis terlalu kuat, itu bukan kekuatan yang bisa dikalahkan pemain saat ini. Lebih jauh, Heaven's Burial dan Blackwater jauh lebih banyak daripada Zero Wing. Menangkap kota hutan batu akan menjadi sepotong kue untuk dua persekutuan ini. Bagaimana mungkin mereka akhirnya melarikan diri dari Zero Wing? Selain itu, anggota Heaven's Burial dan Blackwater melarikan diri dengan putus asa. Sebelum para pemain ini bisa memikirkan penjelasan yang tepat, 3 monster humanoid setinggi 30 meter muncul dari lembah di depan. Setiap monster humanoid ini memancarkan aura mengerikan, dan ketika mereka meninggalkan lembah, mereka mengejar pemain pemakaman surga dan Blackwater. Setiap kali mereka mengayunkan pedang panjang merah mereka merenggut nyawa puluhan atau bahkan ratusan pemain. Tidak ada yang bisa menghentikan 3 monster mengamuk saat teriakan bergema di seluruh lembah. Ketika para penonton melihat lebih dekat pada statistik Baphomets, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Monster mitis. Namun, sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan mereka memperhatikan angka-angka transparan melayang di atas mayat para pemain. Api hitam pekat membakar sosok transparan ini, dan rasa takut membanjiri para pemain yang menyaksikan. Pemain biasa mungkin tidak mengenali fenomena ini, tetapi para pemain guild seperti mereka tidak asing dengan adegan itu. Jelas, Baphomets menggunakan serangan jiwa, dan setiap pemain yang mereka bunuh dengan serangan itu akan menderita lebih dari 1 tingkat yang hilang. Sementara itu, ada 3 monster ini. Cepat, laporkan ini ke atasan. Beberapa pemain yang bereaksi dengan cepat berteriak. Berita tentang penghalang di sekitar pegunungan Stoneclaw yang terangkat dengan cepat menyebar ke berbagai guild besar Star Moon Kingdom. Dan itu bukan satu-satunya berita yang mereka terima. Video pertempuran menantang surga yang terjadi di luar Stone Forest Town juga menemukan jalan mereka ke kotak surat eselon atas. Video-video ini dengan jelas menampilkan perkembangan penuh perang antara Zero Wing dan Heaven's Burial. Terlepas dari pengalaman eselon atas ini dalam berbagai pertempuran lapangan,
pertempuran tim, dan bahkan perang persekutuan, ketika mereka menyaksikan pertarungan di luar kota hutan Stone. Mereka tidak bisa membantu tetapi tercengang. Menyaksikan Si Feng menolak senjata perang pemakaman surga sangat mengejutkan. Tidak ada pemain yang pernah melakukan hal seperti itu, namun Si Feng telah mencapai prestasi dengan mudah. Kekuatan dan pertahanan yang dia perlihatkan tidak pernah terdengar. Selain itu, eselon atas persekutuan menyaksikan 3 Baphomet memusnahkan iblis jahat mitik dan 4 mitik evil beast. Dan 1 mantra penghancuran skala besar tier 3 atau tier 4 jatuh di medan perang demi 1. Melihat beberapa ratus miniatur balistas menembakkan panah mereka sebagai satu juga spektakuler. Secara keseluruhan, pertempuran telah sepenuhnya mengubah medan di luar kota hutan batu. Pakar serikat hanyalah sedikit lebih dari semut dalam pertempuran, tidak mampu mencapai apapun. Di kediaman Star Alliance di Star Moon City. Jadi, pemakaman surga telah dikalahkan. Galaxy Past mengungkapkan senyum pahit ketika ia menerima kabar tentang kemenangan Zero Wing. Sekarang, tidak ada seorang pun di Star Moon Kingdom yang bisa menghentikan Zero Wing. Pemimpin persekutuan, apakah kamu memperkirakan bahwa pemakaman surga akan kalah sejak awal? Tanya Purple Eye dengan penasaran. Berdasarkan nada Galaxy Past, ia tampaknya tidak terkejut dengan hasil perang ini. Tidak, aku tidak tahu, tetapi aku merasa bahwa Zero Wing tidak akan kalah. Persekutuan telah melakukan banyak mukjizat sejak didirikan, dan tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu melakukan satu lagi, kata Galaxy Past, menggelengkan kepalanya. Namun, kinerja Zero Wing kali ini melebihi harapan aku. Meskipun menghadapi kekuatan yang begitu kuat, ia masih menang dengan mudah, bahkan menewaskan lebih dari 200.000 anggota pemakaman surga dan 15.000 pemain dari Blackwater. Petik 2. Berbagai negara adik kuasa setelah perang antara kedua guild terkejut ketika mereka mengetahui hasilnya. Nol sayap, mereka masih memiliki kartu truf seperti itu? Tidak heran mengapa persekutuan menolak tawaran baik hati kita, Yuan Tiexin memucat saat dia menonton 3 Baphomets di video di depannya. Iblis tinggi. Dia hanya membaca tentang jenis iblis di perpustakaan yang dia kunjungi. Iblis tinggi adalah kaisar di antara iblis. Peringkat kehidupan mereka bahkan lebih tinggi dari spesies arkaik, namun Zero Wing telah memanggil 3 dari iblis tinggi ini. Itu wajar bahwa pemakaman surga telah hilang. Setelah perang ini, berbagai kekuatan utama Star Moon Kingdom, serta mereka yang beroperasi secara rahasia di dalam kerajaan, menyadari bahwa Zero Wing telah tumbuh melewati statusnya sebagai persekutuan yang masih muda. Sekarang, pengembangan Zero Wing di Star Moon Kingdom benar-benar tak terhentikan. Persekutuan telah membuktikan fondasinya untuk bergabung dengan jajaran berbagai negara adidaya dan bersaing untuk hegemoni di domain dewa. Si Feng telah kembali ke White River City dengan jarahan yang dia dapatkan dari Mythic Evil Demons dan Mythic Evil Beasts. Dia tidak tinggal di pegunungan Stoneclaw untuk berpartisipasi dalam pertempuran pembersihan. Kekuatan utama pemakaman surga sudah selesai, dan Blackwater telah kehilangan lebih dari 80% dari para ahli yang dikirim. Baphomet's Soulfire bahkan telah mengklaim banyak dari mereka. Setelah dibangkitkan dan bisa masuk kembali ke permainan, mereka pada dasarnya akan lumpuh untuk waktu yang cukup lama. Mulai hari ini dan seterusnya, tak satu pun dari kedua persekutuan ini akan menemukan keberhasilan di kerajaan Star Moon. Faktanya, pemakaman surga bahkan mungkin mengalami kesulitan untuk melanjutkan permainan sama sekali. Setelah kembali ke kota Sungai Putih, Si Feng mengambil hadiah terbarunya, melihat-lihat barang dengan mata bersinar. Ini terutama benar ketika tatapannya jatuh pada kristal abu-abu gelap yang tertutup rune. Ketika dia mengambil kristal tadi, dia masih dikelilingi oleh energi jahat yang padat. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa panennya dengan benar. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa merasakan betapa menakutkannya kristal runik abu-abu gelap ini. Energi terkonsentrasi di dalamnya mencengangkan, bahkan melampaui mana dalam Seven Luminaris Crystals. Membandingkan tingkat energi Seven Luminaris Crystal dengan kristal abu-abu gelap ini seperti membandingkan api lilin dengan api hutan. Rasanya kristal tunggal ini mengandung kekuatan seluruh dunia. Apa ini? Si Feng bergumam dengan penasaran saat dia memeriksa item itu. Bab 1697 Dunia Miniatur. Ketika Si Feng mencoba memeriksa kristal abu-abu gelap, hasil yang didapatnya hanyalah sekelompok tidak diketahui. Bahkan, dia bahkan tidak mendapatkan nama kristal itu. Tidak bisa diperiksa, Si Feng semakin penasaran setelah menerima hasil ini. Dia segera mengaktifkan mata maha tahu dan menilai kristal. Selain senjata dan peralatan, kasus-kasus di mana barang tidak bisa diperiksa jarang terjadi. Dalam kasus langka seperti itu, alasan untuk hasil seperti itu adalah asal yang menakutkan atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Setelah Si Feng mengaktifkan mata maha tahu dan menggunakannya pada kristal abu-abu gelap, bar pemuatan muncul di depannya. 22 detik, sungguh barang yang luar biasa. Mata Si Feng bersinar dengan kegembiraan ketika dia melihat waktu yang dibutuhkan untuk menilai kristal. Biasanya, bahkan item epik hanya membutuhkan selusin detik untuk menilai. Untuk kristal sebelum dia membutuhkan 22 detik, ini membuktikan bahwa kristal itu jauh lebih berharga daripada item epik. Namun, setelah memikirkan masalah ini, Si Feng merasa itu masuk akal. Item yang mampu berfungsi sebagai inti dari arai sihir yang menyegel seluruh pegunungan Stoneclaw secara alami tidak bisa menjadi item biasa.
Bahkan susunan sihir pertahanan yang digunakan untuk melindungi kota membutuhkan sumber daya yang sangat kuat untuk beroperasi. Sebuah penghalang yang bisa menyegel peta sebesar pegunungan Stoneclaw akan membutuhkan jumlah energi yang sangat menakutkan. Akhirnya, setelah 22 detik berlalu, panel atribut kristal abu-abu gelap tidak lagi diisi dengan tidak diketahui. Mata Dewa Jahat. Ini adalah item yang dibuat oleh Dewa Jahat untuk tujuan khusus membuka jalan melalui penghalang dunia. Bagian dalam Evil God's Eye berisi dunia miniatur tertutup. Mata Dewa Jahat dapat digunakan sebagai saluran untuk mentransfer kekuatan seluruh dunia miniatur ke dunia luar. Namun, karena peralatan konversi telah rusak, Evil God's Eye tidak lagi dapat memasok daya apapun ke dunia luar. Ada dunia mini di dalam benda ini, pemakaman surga benar-benar murah hati untuk benar-benar menggunakan harta karun tersebut untuk menyegel pegunungan Stoneclaw. Si Feng terperangah setelah membaca perkenalan mata Dewa Jahat. Tidak heran dia tidak bisa memeriksa item sebelumnya. Wajar baginya untuk tidak dapat memeriksa informasi dari dunia miniatur menggunakan cara normal. Sejauh yang diketahui si Feng, dunia miniatur sangat langka di domain dewa. Hanya dewa kuno yang bisa membuat item dengan dunia mini yang tersegel di dalamnya. Sementara itu, item yang mengandung dunia miniatur semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Selain itu, jika pemain mengendalikan item yang berisi dunia miniatur, mereka dapat memasuki dunia miniatur tersebut kapan saja mereka mau. Meskipun dunia miniatur tidak sebanding dengan dunia lain dalam hal ukuran, mereka kira-kira sama keberadaannya. Namun, pemilik dunia miniatur memiliki kendali penuh atas mereka, tidak seperti dunia lain, dan dapat memanen sumber daya di dalam dunia miniatur di waktu luang mereka. Dunia lain, di sisi lain, mengharuskan pemain untuk secara manual mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Tentu saja, dunia miniatur tidak memiliki sumber daya sebanyak yang dimiliki dunia lain. Mengontrol dunia miniatur mirip dengan mendapatkan kendali dari urat biji. Pemain dapat memanen berbagai jenis sumber daya langka secara berkala dari dunia miniatur yang mereka kuasai. Sementara itu, sumber daya paling berharga yang bisa diperoleh dari dunia miniatur adalah Power Ore. Power Ore adalah bahan pendukung yang sangat baik yang dihasilkan dengan memusatkan energi seluruh dunia miniatur. Biasanya, bahan pendukung yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan peralatan Dark Gold sebesar 5% sudah dianggap sebagai barang ajaib. Namun, Power Ore meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan peralatan Dark Gold sekitar 5% hingga 10%. Selain itu, peralatan yang dipalsukan akan mendapatkan efek pasif perlindungan energi dengan kepastian 100%. Adapun senjata yang diproduksi menggunakan Power Ore, mereka akan mendapatkan efek pasif penguatan energi dengan kepastian 100%. Efek perlindungan energi secara pasif meningkatkan toleransi peralatan, membuat peralatan lebih kecil kemungkinannya rusak oleh serangan kuat dan mengurangi hilangnya daya tahan. Sementara itu, efek penguatan energi dilakukan kira-kira fungsi yang sama dengan perlindungan energi. Ini mengurangi kemungkinan senjata menderita keausan saat menyerang lawan yang tangguh atau memblokir serangan. Yang kuat, pemain mungkin tidak menemukan efek ini sangat berguna selama tahap awal domain dewa. Tetapi pada level yang lebih tinggi, efek ini akan mulai menjadi penting karena semakin banyak pemain bertarung melawan monster yang kuat. Semakin sering mereka akan menemukan monster yang mampu merusak senjata dan peralatan. Mungkin baik-baik saja jika senjata dan peralatan yang digunakan pemain berkualitas tinggi. Tetapi mereka yang berada di peringkat emas murni dan di bawahnya bisa berakhir setumpuk memo setelah melalui pertempuran melawan monster yang kuat. Karena alasan ini, saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, kehausan mereka akan senjata dan peralatan peringkat tinggi juga akan menjadi semakin besar. Itu juga karena alasan ini, dalam kehidupan si Feng sebelumnya, pasar tidak pernah menjadi jenuh dengan senjata dan peralatan dalam 10 tahun operasi domain dewa. Karena bahkan barang epik dapat dihancurkan. Karenanya, berbagai guild besar telah secara aktif memelihara para pemain lifestyle mereka sendiri di masa lalu. Ini terutama berlaku untuk pemain lifestyle yang mampu menghasilkan senjata dan peralatan. Semakin banyak guild yang maju ke dalam game, semakin besar kebutuhan mereka akan senjata dan peralatan. Selama tahap-tahap selanjutnya dari permainan, guild bahkan harus menyiapkan beberapa set senjata dan peralatan untuk anggota mereka ketika menyerang bos yang kuat atau bertarung dalam pertempuran besar-besaran dengan guild lainnya. Karena senjata dan peralatan yang dibuat dengan Power Ore kehilangan daya tahan pada tingkat yang jauh lebih lambat, serikat bisa menghemat banyak koin dan bahan. Di masa lalu, setiap biji daya yang dijual di pasar akan segera dibeli, asalkan harganya masuk akal. Berbagai persekutuan besar juga menghabiskan banyak upaya untuk mengakuisisi Power Ore. Sayangnya, Power Ore sangat jarang. Faktanya, benua domain dewa tidak menghasilkan Power Ore. Pemain hanya bisa mendapatkan Power Ore dari dunia miniatur dan dunia lain tertentu yang tidak stabil. Karenanya, berbagai guild besar terus-menerus memperebutkan Otherworlds yang menghasilkan Power Ore. Sedangkan untuk memiliki dunia miniatur yang dapat menyediakan pasokan Power Ore yang stabil, ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh kebanyakan guild. Sejauh yang diketahui si Feng, hanya beberapa guild super dan guild kelas 1 yang berhasil mendapatkan dunia miniatur. Karena kepemilikan mereka atas dunia miniatur, persekutuan ini telah melakukan jauh lebih baik dalam menyerang tim bawah tanah dan atasan lapangan daripada persekutuan lainnya. Jadi, sekarang si Feng telah menemukan dunia miniatur yang tersegel di dalam Evil God's Eye, bagaimana mungkin dia tidak menjadi bersemangat?
Bahkan, dia bahkan ingin berterima kasih kepada pemakaman surga sekarang. Jika bukan karena pemakaman surga yang menyegel pegunungan Stoneclaw, dia tidak akan pernah mendapatkan benda berharga seperti itu. Seandainya pemakaman surga menawarkan untuk memperdagangkan mata dewa jahat ke kota hutan batu, si Feng bahkan mungkin telah menerima tawaran itu. Semua masalah hanya untuk menangkap kota hutan batu tidak perlu. Namun, seandainya pemakaman surga benar-benar mengetahui nilai mata dewa jahat, persekutuan pasti tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti menggunakannya sebagai sumber daya untuk arai sihir. Aku ingin tahu apakah kuil Dewa Perang dapat memperbaiki hal ini? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat kristal di tangannya. Meskipun Evil God's Eye rusak, itu tidak dapat diperbaiki. Seharusnya dimungkinkan bagi kuil Dewa Perang, yang akrab dengan kuil Dewa Jahat, untuk memperbaiki mata Dewa Jahat. Setelah memikirkan sampai titik ini, si Feng menyimpan mata Dewa Jahat dan mulai melihat-lihat barang-barang lain yang diperolehnya dari perang. Penjarahan yang dijatuhkan oleh Mythic Evil Demons dan Mythic Evil Beast sangat baik. 2 potong Epic Brow Type Equipment turun kali ini, puncak untuk kelas sihir dan sepasang sepatu bot untuk MTS. Sisanya adalah level 70 plus Dark Gold dan Fine Gold Equipment. Untuk pemain saat ini, hal-hal ini masih terlalu berlevel tinggi dan tidak berguna untuk saat ini. Selain senjata dan peralatan, monster Mythic juga menjatuhkan Evil God Crystal, yang merupakan panen yang tak terduga untuk si Feng. Selain itu, ia telah memperoleh lebih dari 10.000 kristal energi jahat dari semua iblis-iblis peringkat rendah yang makhluknya panggil dan anggota Zero Wing telah bunuh. Jika dia menjual semua kristal energi jahat ini, dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Namun, si Feng tidak punya niat untuk menjual kristal energi jahat ini. Sebagai gantinya, dia berencana untuk menggunakannya untuk meningkatkan tablet Evil God. Hanya keberadaan tablet Evil God yang memungkinkan Battle Arena Zero Wing di Stone Forest Town memiliki ruang tempur canggih. Sementara itu, ruang tempur canggih ini adalah alasan dibalik popularitas Battle Arena Kota Hutan Stone di antara pemain ahli. Sayangnya, Evil God's tablet memiliki AOE terbatas, mendukung pengoperasian hanya beberapa ruang tempur canggih pada suatu waktu, yang membatasi daya tarik arena pertempuran yang diadakan untuk pemain ahli. Jika si Feng dapat meningkatkan jumlah ruang tempur canggih, maka Battle Arena Kota Batu Forest akan menjadi lebih menarik bagi pemain ahli. Akibatnya, Zero Wing bisa merekrut lebih banyak pemain ahli. Sekarang dia memiliki 10.000 kristal energi jahat, dia pasti bisa mengupgrade tablet Dewa Jahat. Setelah itu, si Feng menyimpan beberapa senjata, peralatan, dan bahan yang ia peroleh di Guild Warehouse dan menggunakan Guild Transfer Scroll untuk berteleportasi ke Stone Forest Town. Bab 1698 meningkatkan tablet Dewa Jahat. Star Moon City, Kota Hutan Batu. Setelah pertempuran besar Zero Wing dengan Heaven's Burial berakhir, kejutan memenuhi seluruh kerajaan bintang bulan. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Dalam pertempuran ini, tidak hanya penguburan surga dikalahkan, tetapi seluruh kekuatan utama persekutuan praktis lumpuh. Banyak anggota pemakaman surga bahkan tidak bisa masuk ke domain Death sekarang. Adapun Blackwater, itu juga, telah menderita kerugian yang menyedihkan. Dengan tambahan catatan pertempuran baru ini, ketenaran dan prestise Zero Wing di Star Moon Kingdom mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kekuatan besar yang beroperasi di kerajaan Star Moon, baik dalam cahaya atau dalam gelap, sekarang memegang Zero Wing dalam kekaguman dan ketakutan yang intens. Mengesampingkan 3 Baphomets Zero Wing yang dipanggil, hanya kombinasi beberapa ratus miniatur balistas dan larik sihir defensif tipe gerakan menjadikan Zero Wing kekuatan yang menakutkan untuk diperhitungkan. Dalam hal senjata perang, tidak ada guild di Star Moon Kingdom yang bisa bersaing dengan Zero Wing. Sekarang setelah pemakaman surga menderita kekalahan yang menyedihkan, kemungkinan besar tidak ada persekutuan di kerajaan bulan bintang yang dapat mengancam Zero Wing. Di dalam Guild Hall of Zero Wing's Residence, sebuah kilatan terang muncul di titik teleportasi Residence. Setelah cahaya menghilang, sosok si Feng menggantikannya. Pada saat ini, aula persekutuan sangat ramai. Banyak anggota elit cadangan generasi baru dari guild dapat terlihat berbaris dengan penuh semangat di area pencarian, menunggu untuk mengambil quest guild. Elit cadangan generasi baru ini adalah pemain yang meninggalkan kota pemula masing-masing belum lama ini dan lulus ujian masuk persekutuan. Meskipun mereka hanya level 20 rata-rata, mereka semua memiliki bakat yang sangat bagus. Di antara mereka ada beberapa pemuda berbakat. Melihat sekilas, si Feng bahkan memperhatikan beberapa pemain yang pernah menjadi ahli puncak terkenal di kerajaan Star Moon selama kehidupan sebelumnya. Misalnya, Shadow Chaser adalah salah satu dari 10 Assassins of Star Moon Kingdom. Ada juga Blood Rain, yang merupakan salah satu dari 20 oracle teratas di kerajaan. Dan kemudian ada Luo Yi, seorang druid yang berhasil dipromosikan ke tingkat 4. Ini semua adalah bakat yang dicari oleh berbagai guild besar dengan putus asa di masa lalu. Namun, sekarang, semua talenta ini telah memilih untuk bergabung dengan Zero Wing. Perang kali ini benar-benar luar biasa. Sangat disayangkan bahwa aku terlalu rendah level untuk bergabung. Mudah-mudahan aku akan bergabung dalam pertempuran berskala seperti ini di masa depan, kata seorang pemuda pria berjubah abu-abu sambil menonton video perang sebelumnya yang diputar di Guild Hall. Sebuah ekspresi penuh harapan di wajahnya. Tidak akan semudah itu untuk dipilih untuk perang skala besar.
Paling tidak, kamu harus dipromosikan menjadi anggota elit untuk memiliki kesempatan. Banyak dari kita hanya elit cadangan sekarang. Dibutuhkan banyak upaya untuk menjadi anggota elit persekutuan yang sebenarnya. Hanya mengakumulasi GCP yang diperlukan sudah banyak yang sulit, belum lagi melewati tes promosi. Seorang pria yang kuat yang mengenakan baju besi logam, menggelengkan kepalanya. Cadangan elit adalah posisi yang diberikan kepada pemain yang dianggap memiliki potensi oleh persekutuan. Namun, potensi seseorang tidak selalu mewakili kekuatan mereka. Jika elit cadangan gagal mencapai persyaratan pertumbuhan yang ditetapkan oleh persekutuan dalam periode waktu tertentu, mereka akan diturunkan ke anggota normal dan harus naik kembali ke persekutuan. Selain itu, ketika pengaruh Zero Wing dalam domain dewa meningkat dan semakin banyak pemain memilih untuk bergabung dengan persekutuan, bilah untuk anggota elit juga akan dinaikkan. Bagaimanapun, persekutuan memiliki sumber daya yang terbatas. Tidak semua orang bisa menikmati sumber daya yang melimpah. Hanya anggota elit dan pakar dari perserikatan yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan manfaat tersebut. Itu tidak masalah sama sekali. Saat ini, satu-satunya keuntungan yang dimiliki anggota elit guild atas kita adalah mereka bergabung dengan persekutuan lebih awal dari kita. Dengan waktu yang cukup, bahkan menjadi anggota pasukan utama persekutuan tidak akan menjadi masalah. Seorang gadis remaja dengan wajah oval dan tubuh anggun yang mengenakan baju kulit hitam mengatakan dengan senyum di wajahnya. Dia berbalik untuk melihat sosok Si Feng yang ditampilkan dalam video pertempuran dan menambahkan, tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu akan dapat melihat sosok aku berdiri di samping pemimpin persekutuan. Petik 2. Kamu terlalu banyak bermimpi. Mengapa kamu tidak melihat dan melihat siapa yang berdiri di samping pemimpin persekutuan? Komandan Fire Dance dan wakil pemimpin persekutuan Aquaros, keduanya ahli yang bisa berhadapan dengan bahkan para pakar puncak dari Super Guild. Seseorang di antara kerumunan di sekitar gadis remaja itu balas. Hanya saja, begitu orang ini berkata begitu, dia langsung diberi tatapan tajam oleh gadis remaja itu. Elit cadangan ini tidak mengendalikan volume mereka ketika mereka berbicara. Bahkan pemain biasa yang berdiri beberapa lusin meter jauhnya bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, apalagi Si Feng, seorang pemain yang memiliki fisik yang luar biasa. Namun, Si Feng hanya terkekeh sehubungan dengan pembicaraan para elit cadangan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa keberadaannya akan memacu anggota guild untuk memperbaiki diri. Meskipun demikian, setelah melihat anggota elit cadangan ini, Si Feng merasa bahwa ada kebutuhan untuk memperluas persekutuan sekali lagi. Sebelumnya, karena fondasi Zero Wing yang dangkal dan masalah pendanaan, persekutuan hanya mampu membuat elit cadangan dalam jumlah terbatas. Namun, setelah perang dengan pemakaman surga, itu tidak lagi menjadi masalah. Menyingkirkan benda-benda yang diperoleh Zero Wing dari iblis-iblis yang terbunuh. Hanya senjata dan peralatan yang persekutuan dapatkan dari membunuh anggota pemakaman surga dan Blackwater sudah cukup untuk beberapa perekrutan massal. Sementara itu, selama ekspansi berikutnya, Si Feng berencana untuk memikat para ahli dari kerajaan tetangga juga. Bagaimanapun, skala perang antara Zero Wing dan Heaven's Burial sangat besar. Belum lagi, pemakaman surga adalah penguasa kota batu kuno sebelumnya. Karenanya, para pemain Star Moon Kingdom bukan satu-satunya yang memperhatikan perang. Bahkan pemain di kerajaan tetangga tahu tentang itu. Sekarang Zero Wing telah benar-benar menghancurkan pemakaman surga, para pemain di kerajaan tetangga secara alami akan mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Zero Wing. Sementara itu, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk merekrut sekelompok pemain elit dan ahli untuk meningkatkan kekuatan dan potensi pertumbuhan guild. Memikirkan sampai titik ini, Si Feng mengirim pesan Aquaros dan menyuruhnya mengirim beberapa orang untuk melaksanakan perintahnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, ia berjalan ke arena pertempuran Stone Forest Town. Setelah perang dengan pemakaman surga berakhir, perdamaian dan stabilitas telah kembali ke kota hutan Stone. Akibatnya, jumlah pemain yang berkumpul di kota hutan batu terus meningkat. Di antara para pemain yang mengunjungi kota, tidak ada kekurangan dari para pakar guild dan para ahli independen. Setelah menyaksikan pertempuran antara Zero Wing dan Heaven's Burial, semua orang menyadari satu hal. Dan itu adalah fakta bahwa bahkan pemain bisa melawan senjata perang, tetapi kekuatan yang cukup diperlukan untuk melakukannya. Sementara itu, jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka, dipromosikan ke tingkat 2 tidak dapat disangkal merupakan metode tercepat untuk melakukannya. Namun, selain membutuhkan senjata dan peralatan yang baik, standar tempur yang cukup tinggi juga diperlukan untuk menghapus quest promotion 2 tier. Pelatihan di arena pertempuran Stone Forest Town tidak diragukan lagi merupakan cara tercepat untuk meningkatkan standar tempur seseorang. Meskipun pelatihan di Trial Tower juga merupakan pilihan, tidak semua orang mampu membayar 1 Magic Crystal per upaya. Pada saat Si Feng memasuki arena pertempuran, lobi sudah dipenuhi oleh para pemain. Banyak ahli yang tergabung dalam berbagai geng besar dapat terlihat mengatur perjodohan satu sama lain. Ada juga pemain yang menyelenggarakan duel atau kompetisi pribadi dengan hadiah menarik. Namun, dari semua atraksi yang tersedia di dalam arena pertempuran, ruang tempur canggih tidak diragukan lagi yang paling populer. Alasan untuk ini adalah fasilitasi peningkatan ruang tempur tingkat pertempuran pemain canggih. Semakin tinggi skill completion rate, semakin kuat skill mereka. Ini bisa dikatakan cara paling intuitif bagi pemain ahli untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun, karena ada terlalu sedikit ruang tempur canggih yang tersedia,
Meskipun judi, NPC Si Feng telah ditugaskan dengan manajemen arena pertempuran. Setelah menaikkan biaya sewa menjadi 4 kristal sihir per 30 menit, permintaan untuk ruang tempur canggih masih melebihi suplai. Ketika Si Feng melihat pada laporan pendapatan arena pertempuran, ia menemukan bahwa sebagian besar kristal ajaib yang diperoleh arena pertempuran berasal dari ruang tempur canggih. Popularitas kamar tempur canggih jauh melebihi harapan Si Feng. Dia menunggu sekelompok pemain saat ini menggunakan ruang tempur canggih untuk keluar, kemudian menutup ruang tempur canggih sementara dan mengambil tablet Evil God. Segera setelah dia melakukannya, keributan terjadi di dalam arena pertempuran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamar tempur lanjutan tidak bisa digunakan? Petik 2. Aku sudah menunggu lama untuk giliran aku. Namun, sekarang giliranku akhirnya tiba. Mereka sebenarnya tidak membiarkan kita menggunakan ruang tempur canggih? Apakah ini scam? Petik 2. Para pemain yang menunggu untuk menggunakan ruang tempur canggih segera menendang ribut. Namun, semua orang menerima balasan cepat dari staf NPC yang menyatakan bahwa ruang tempur canggih sedang mengalami beberapa upgrade dan bahwa mereka perlu menunggu sebentar sementara untuk upgrade akan selesai. Sistem, mendeteksi lebih dari 10.000 kristal energi jahat pada orang kamu. Apakah kamu ingin menghabiskan 10.000 kristal energi jahat untuk meningkatkan lebih lanjut tablet dewa jahat? Memegang tablet Evil God, Si Feng kaget menerima pemberitahuan sistem. Sebelumnya, ia harus memilih secara manual untuk memperbarui tablet. Namun kali ini, sistem sebenarnya berinisiatif untuk memintanya. Namun, dia tidak memikirkan masalah ini tetapi langsung mengklik setuju. Bab 1699 Barang Tuhan. Di dalam ruang penyimpanan yang tenang, Evil God's tablet mulai berubah setelah Si Feng setuju untuk memberinya 10.000 kristal energi jahat. Itu hanya seukuran wastafel, tapi lambat laun tumbuh menjadi meja setinggi 3 meter. Gambar buram dan rune ilahi yang terukir di tablet juga menjadi lebih jelas. Saat rune dan gambar ilahi menajam, Divine Might yang dipancarkan tablet meningkat hingga Si Feng bahkan tidak bisa bergerak. Rasanya seolah waktu telah berhenti, hanya menyisakan pikirannya. Setelah sekitar 10 detik, Divine Might yang diberikan tablet menghilang. Tablet itu sendiri juga telah mengalami transformasi besar-besaran. Tablet yang awalnya abu-abu gelap kini berwarna perak. Ambien mana juga berkumpul di sekitar tablet, meningkatkan kepadatan mana di sekitarnya hingga membentuk kabut putih. Kabut ini secara bertahap menyebar dan menyelimuti ruang penyimpanan secara keseluruhan. Apa yang terjadi dengan mana? Si Feng sangat terkejut ketika dia melihat kabut putih di sekitarnya. Biasanya, mana yang sangat padat yang membentuk kabut putih terasa sangat menyenangkan bagi para pemain. Pemain yang mandi di mana ini juga akan merasakan pikiran mereka mencapai ketenangan yang luar biasa. Namun, Si Feng tidak merasakan efek seperti itu dari kabut putih di ruang penyimpanan. Sebaliknya, dia merasa lelah. Bahkan, tubuhnya terasa lebih berat seolah ada sesuatu yang membebani dirinya. Meskipun kondisi mental Si Feng berada di ambang kehancuran, dia mengerahkan semangatnya dan memeriksa perubahan terbaru dari Evil God's Tablet. Fragmen ketiga Evil God's Tablet. Item peringkat legendaris yang terfragmentasi. Keahlian aktif 1. Illusory Space saat diaktifkan, membentuk Illusory Space dengan radius 200 yard. Illusory Space akan membuat salinan semua pemain yang masuk. Pemain kemudian dapat melawan salinan mereka sendiri. Illusory Creature memiliki semua keterampilan pemain yang disalin dan dapat mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Pemain dapat memilih untuk menantang makhluk ilusi hingga peringkat gelap emas. Durasi, 50 menit. Cooldown, 1 jam. Dapat berevolusi. Membutuhkan 1 Evil God Crystal untuk berevolusi. Keahlian aktif 2 domain dewa jahat. Saat diaktifkan, buat bidang mandiri di sekitar tablet yang benar-benar terpisah dari dunia luar. Waktu mengalir 2 kali lebih cepat di dalam lapangan daripada di dunia luar. Kepadatan mana di dalam bidang adalah 3 kali lipat dari dunia luar. Ketika Evil God Domain aktif, makhluk ilusi akan muncul di dalam ruang pada interval yang tetap. Setiap gelombang makhluk ilusi yang terbunuh akan meningkatkan kepadatan mana dari bidang mandiri sedikit. Jika pemain terbunuh oleh Illusory Creatures, jiwa mereka akan rusak, dan mereka akan dicegah untuk tidak masuk ke domain dewa selama 6 jam. Dapat berevolusi. Membutuhkan 3 Evil God Crystals untuk berevolusi. Item yang diciptakan oleh Dewa Jahat. Kristal energi jahat dapat digunakan untuk memperbaiki rune ilahi di dalam tablet. Membutuhkan 200.000 kristal energi jahat untuk meningkatkan. Tablet ini luar biasa, bahkan item legendaris tidak memiliki kemampuan seperti ini. Si Feng heran ketika dia membaca atribut baru tablet Dewa Jahat. Tablet ini telah meningkat jauh lebih dari yang diperkirakan Si Feng. Domain Evil God saja adalah kemampuan seperti dewa, belum lagi berapa banyak ruang tempur canggih yang bisa ia siapkan dengan radius peningkatan Illusory Space. Terlepas dari seberapa jauh pemain berkembang di domain God, lingkungan dengan kepadatan mana tinggi akan cukup populer. Ini karena lingkungan seperti itu sangat membantu ketika pemain berlatih teknik bertarung mereka. Tidak hanya Evil God Domain menciptakan lingkungan yang kaya mana, tetapi juga bisa mempercepat aliran waktu. 1 jam di dalam Evil God Domain hanya setara dengan 30 menit di dunia luar. Bagi para pemain yang berusaha meningkatkan standar tempur mereka tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu mereka yang berharga, Evil God Domain adalah solusi sempurna. Sementara yang lain menghabiskan 10 jam pelatihan di dunia luar,
pemain bisa mencapai hasil yang sama dalam 5 jam dalam Evil God Domain. Jika berbagai negara adidaya mengetahui tentang tablet Evil God, mereka pasti akan bergabung dan bergerak melawan Zero Wing. Banyak negara adikuasa sudah iri dengan kamar tempur canggih, mereka hanya menahan diri untuk tidak mengambil tindakan karena biayanya tidak sebanding dengan potensi keuntungannya. Namun, Evil God Domain pasti akan menjadi sedotan yang mematahkan punggung unta. Satu-satunya downside adalah makhluk ilusi yang akan muncul di dalam Evil God Domain. Berdasarkan teks pengantar skill, jelaslah bahwa makhluk ilusi akan tumbuh lebih kuat. Akibatnya, pemain hanya bisa berlatih dalam waktu terbatas di Evil God Domain. Ketika pemain tidak bisa lagi menangkis makhluk ilusi yang dipanggil, mereka akan dipaksa untuk pergi. Jika mereka tinggal, dan makhluk ilusi membunuh mereka, mereka akan menderita kerugian besar. Sepertinya aku tidak akan bisa membiarkan para ahli perserikatan menggunakan ini dengan santai untuk waktu yang singkat, Si Feng berpikir sendiri ketika dia membaca ulang teks pengantar domain dewa. Jahat. Zero Wing sudah menjulur seperti ibu jari yang sakit di God's Domain. Jika dia membiarkan sejumlah besar pakar Zero Wing berlatih di Evil God Domain, berita itu akan dengan cepat mencapai berbagai negara adidaya. Zero Wing telah tumbuh menjadi ancaman bagi mereka, dan itu normal bahwa kekuatan super ini akan mengirim para ahli yang menyamar untuk memata-matai guildnya. Jika berbagai negara adidaya belajar tentang Evil God Domain, Zero Wing akan menjadi terlibat dalam perjuangan lain. Tindakan terbaik adalah hanya membiarkan Fire Dance, Blackie, dan eselon inti-inti persekutuan lainnya untuk berlatih di Evil God Domain. Lebih dari itu akan terlalu berisiko. Jika dia ingin semua pakar persekutuannya menggunakan Evil God Domain, Zero Wing harus menjadi cukup kuat bagi kekuatan super untuk mengakui haknya untuk memiliki tablet. Sayangnya, mendapatkan pengakuan itu akan melibatkan proses yang panjang dan sulit. Namun, Si Feng tidak terlalu kecewa. Meskipun dia tidak bisa membiarkan terlalu banyak ahli berlatih di Evil God Domain, dia tidak punya masalah membangun ruang tempur yang lebih maju. Illusory Space sudah memiliki jangkauan 200 yard. Jika tablet Evil God ditingkatkan lebih lanjut, rentang skill akan bertambah. Pada saat itu, rentang skill mungkin bahkan mencakup seluruh lantai. Meskipun hasil seperti itu juga akan membuat berbagai negara adikuasa menjadi lebih iri dari Zero Wing. Mereka tidak akan menjadi begitu iri sehingga mereka menggunakan kerjasama untuk menyerang persekutuan. Bagaimanapun, berbagai negara adikuasa semua memiliki fondasi yang luar biasa. Mereka memiliki metode mereka sendiri untuk membantu para ahli guild meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka. Hanya saja, metode itu mungkin tidak seefektif ruang tempur canggih. Peningkatan selanjutnya menghabiskan 200.000 kristal energi jahat. Si Feng mengerutkan kening saat dia melihat kondisi peningkatan untuk tablet Evil God. Harganya tentu saja semakin keras. Zero Wing telah membunuh hampir 100.000 iblis jahat untuk mengumpulkan 10.000 kristal energi jahat. Selain itu, persekutuan hanya memperoleh panen seperti itu karena fakta bahwa iblis jahat memiliki tingkat drop lebih tinggi untuk kristal energi jahat daripada hewan jahat. Namun, pemain tidak sering bertemu pasukan iblis-iblis. Mengumpulkan 200.000 kristal energi jahat akan membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang gila. Tunggu, itu bukan hal yang mustahil. Si Feng tiba-tiba teringat kota batu kuno. Pada titik ini, kota batu kuno telah menjadi kuil cabang dewa jahat. Lebih dari 3 juta Evil Beasts dan Evil Demons membentengi kota. Jika dia bisa membunuh semua monster itu, dia seharusnya bisa mengumpulkan hampir, jika tidak lebih dari, 200.000 kristal energi jahat. Jika berbagai kekuatan utama dan Beast Emperor tahu bahwa Si Feng bermain dengan ide untuk menyerang kota batu kuno, mereka kemungkinan besar akan berpikir dia telah kehilangan akal sehatnya. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk menghindari kota, Si Feng sebenarnya berencana untuk berkelahi dengannya. Saat Si Feng memikirkan cara untuk berurusan dengan kuil cabang dewa jahat, sederet kata-kata kecil yang diberi tanda kurung di panel atribut tablet dewa jahat menarik perhatian Si Feng. Kedua keterampilan ini dapat ditingkatkan secara individual. Ketika Si Feng melihat bahwa dia dapat meningkatkan skill dengan Evil God Crystals secara individual, dia langsung senang. Meskipun Evil God Crystals sangat berharga, dia hanya memiliki satu kota yang membutuhkan sumber daya. Segera, Si Feng memilih untuk mengupgrade Illusory Space. Tiba-tiba, Evil God Crystal di tas Si Feng berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir ke tablet perak. Pada saat berikutnya, yang pertama dari 6 gambar buram pada tablet Evil God menjadi jelas. Gambar tersebut menggambarkan dewa kuno yang melawan ular sihir berkepala 9. Semakin dekat Si Feng memeriksa adegan itu, semakin tenggelam dalam pertempuran yang dia rasakan. Ini adalah tutorial untuk Realms of Truth. Saat Si Feng terus memeriksa gambar, hatinya mulai berdebar. Bab 1700 Yayasan Guild. Si Feng sudah mencapai Realms of Truth's Ascension Realm. Karena itu, setelah memeriksa gambar pertama pada tablet Evil God, ia yakin itu adalah tutorial untuk Realms of Truth. Selain itu, tutorialnya sangat rinci sehingga Si Feng pun mendapatkan banyak inspirasi darinya. Harta macam apa tablet Evil God ini? Keingintahuan memenuhi Si Feng saat dia menatap kuil dewa jahat. Ada sangat sedikit informasi tentang alam kebenaran yang tersedia di domain dewa. Jika bukan karena pertemuan kebetulan beberapa waktu lalu, dia juga tidak akan belajar tentang alam ini. Ini seperti pada kehidupan sebelumnya.
Ketika dia hanya tahu bahwa mencapai Realm of Refinement dapat menajamkan panca indera seseorang dan membantu meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan seseorang dan efisiensi pembelajaran. Teknik pertempuran. Namun, setelah memahami prinsip-prinsip di balik alam kebenaran, ia telah menyadari betapa pentingnya alam ini. Bahkan, sekarang si Feng telah memahami Realm of Refinement dan Realms of Truth, dia yakin bisa mengalahkan 3 atau 4 ahli Realm Void dari level yang sama secara bersamaan. Bahkan jika dia tidak memiliki keunggulan besar dalam atribut dasar dan tidak menggunakan keterampilan atau mantra. Jika dia berbicara terlalu banyak kepada siapapun, mereka kemungkinan akan menertawakannya karena terlalu percaya diri. Kebanyakan ahli harus melarikan diri dari kekuatan 3 atau 4 ahli dari Realm of Refinement yang sama, bahkan jika pencapaian mereka di ranah itu lebih tinggi. Hanya pakar domain Realm yang bisa menghadapi beberapa lawan dengan standar tempur yang sama. Super Guild sangat kuat justru karena mereka memiliki warisan lengkap untuk membina para ahli di Realm of Refinement. Sementara itu, Guild Super kelas 1 akan selalu tetap sebagai Guild Super kelas 1 karena kurangnya warisan yang lengkap. Warisan semacam ini adalah yayasan guild. Tablet Evil God adalah salah satu warisan tersebut. Hanya saja, alih-alih menjadi warisan yang mewariskan pengetahuan tentang Realm of Refinement, itu adalah warisan yang mengajarkan Realms of Truth. Sejauh yang diketahui si Feng, tidak ada kekuatan di seluruh domain dewa yang memiliki warisan terkait dengan alam kebenaran. Oleh karena itu, orang bisa membayangkan betapa berharganya tablet dewa jahat itu. Meskipun gambar pertama pada Evil Gods tablet hanya mengajarkan dasar-dasar Realms of Truth, yang membahas penggunaan daya seseorang sendiri, itu masih merupakan pengetahuan yang sangat berharga. Selain itu, tabel memiliki gambar-gambar terukir lainnya. Selama dia berusaha, hanya masalah waktu sebelum dia memulihkan gambar-gambar lainnya juga. Begitu dia melakukannya, dia mungkin mendapatkan warisan lengkap untuk alam kebenaran. Hanya memikirkan kemungkinan bersemangat si Feng. Jika semuanya ternyata seperti yang dia bayangkan, Zero Wing akan memiliki fondasi untuk tumbuh menjadi Super Guild. Meskipun yayasan ini akan berbeda dari Super Guild lain, dia tidak berpikir bahwa yayasan ini akan lebih lemah dari mereka. Dia belum menemukan batas Realms of Truth, dan tidak ada yang bisa mengatakan ketinggian seperti apa yang bisa dicapai seorang pemain dengan mengandalkan Realms ini. Selain itu, dia memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh berbagai Super Guild, dia tahu bagaimana melatih Realms of Truth dan Realm of Refinement. Sedangkan Super Guild hanya menjelajahi Realm of Refinement. Ini bisa menjadi keuntungan yang sangat besar. Setelah si Feng selesai memeriksa gambar pada tablet, ia memeriksa panel atributnya lagi. Benar saja, tablet Evil God ini adalah harta untuk mengasuh para ahli. Mata si Feng bersinar ketika dia membaca teks pengantar yang diperbarui untuk Illusory Space. Ruang ilusi. Saat diaktifkan. Efek keterampilan 1, pemain yang menggunakan kristal energi jahat dan berdiri dalam jarak 10 meter dari Evil Gods tablet akan memasuki gambar tablet dengan kesadaran mereka. Mengalami pertempuran secara langsung. Setiap Evil Energy Crystal memberikan satu pengalaman lengkap. Efek keterampilan 2, membentuk ruang ilusi dengan radius 200 yard. Illusory Space akan membuat salinan semua pemain yang masuk. Pemain kemudian dapat melawan salinan mereka sendiri. Illusory Creature memiliki semua keterampilan pemain yang disalin dan dapat mencapai tingkat penyelesaian keterampilan 100%. Pemain dapat memilih untuk menantang makhluk ilusi hingga peringkat gelap emas. Durasi, 50 menit. Cooldown, 1 jam. Dapat berevolusi, membutuhkan 1 Evil God Crystal untuk berevolusi. Dengan tutorial pengalaman langsung ini, pemain bisa memahami prinsip-prinsip di balik Realms of Truth dengan mengalami pertarungan antara Dewa Kuno dan 9 kepala sihir Snake secara pribadi. Bahkan jika mereka sama sekali tidak mengetahui Realms of Truth. Metode pelatihan ini berkali-kali lebih efisien daripada mengamati gambar tablet. Hanya saja, si Feng tidak mengharapkan persyaratan kristal energi jahat. Namun, setelah memikirkan masalah itu, ia merasa wajar. Ini adalah kesempatan untuk mengalami alam kebenaran secara langsung. Ini jauh lebih baik daripada menonton video. Itu tidak biasa untuk ada biaya. Sepertinya aku perlu menyiapkan lebih banyak kristal energi jahat dan kristal dewa jahat. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum pahit saat dia menatap tablet dewa jahat. Sebelumnya, dia masih agak skeptis tentang pepatah bahwa keberuntungan dan ketidakberuntungan ada berdampingan satu sama lain dalam domain dewa. Sekarang, bagaimanapun, dia percaya pada perkataan itu sepenuhnya. Awalnya, kedatangan kuil dewa jahat seharusnya menjadi bencana bagi Zero Wing dan Star Moon Kingdom. Melihat itu sekarang, bagaimanapun, si Feng menemukan bahwa itu adalah peluang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan tahu di mana harus menemukan begitu banyak kristal energi jahat dan kristal dewa jahat. Setelah semua, hanya Evil Demons dan Evil Beasts menjatuhkan item ini. Segera, si Feng mengeluarkan kristal energi jahat dan mengaktifkan ruang ilusi untuk menguji tutorial. Tiba-tiba, tablet dewa jahat merilis cahaya ungu yang mempesona. Si Feng kemudian merasa seolah seluruh tubuhnya tersedot ke dalam tablet. Setelah itu, pemandangan di depannya mengalami transformasi yang menantang surga. Pada saat si Feng menyadarinya, dia berdiri di tengah-tengah gurun purba. Awan gelap, gemuruh menutupi langit di atasnya. Sementara itu, di hadapannya adalah 9 naga berkepala 9 setinggi 500 meter,
yang menjulang tinggi seperti gunung yang melepaskan aura tanpa batas. Kekuatan dalam nafasnya mungkin bisa membunuh keberadaan tier 5 secara instan. Setiap kepala 9 kepala sihir ular mengandung kekuatan yang berbeda. Ketika semua 9 kekuatan digabungkan, kekuatan yang dihasilkan bisa mirip dengan bencana alam. Di masa lalu, Si Feng telah menyaksikan pertempuran para ahli peringkat 6 Dewa Tier. Dan dia ragu bahwa para pemain tier 6 itu bahkan akan bertahan 2 atau 3 hit dari 9 kepala sihir ular. Untungnya, aura mengerikan ular sihir tidak memengaruhi Si Feng sedikitpun saat ini. Dia bisa merasakan bahwa kesadarannya telah memasuki dewa kuno yang telah bertarung melawan 9 naga berkepala sihir dalam gambar tablet. Namun, meskipun itu masalahnya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia hanya bisa diam-diam mengamati dan merasakan tindakan dewa kuno. Setelah itu, dewa kuno memulai pertempuran melawan ular sihir berkepala 9. Namun, bertentangan dengan harapan, perjuangan itu tidak intens. Sebaliknya, itu adalah pemukulan satu sisi. Dewa kuno dengan mudah menghindari atau memblokir setiap serangan raksasa yang dikirim. Setiap gerakan yang dilakukan Dewa kuno tampak seperti teknik pertempuran yang mendalam dan kompleks. Si Feng benar-benar terpesona oleh cara Dewa kuno berperang. Setelah sekitar 10 menit, tutorial berakhir. Sebelum Si Feng bahkan menyadari apa yang terjadi, kesadarannya meninggalkan tablet Dewa Jahat dan kembali ke tubuhnya. Luar biasa, jadi, ini adalah alam kebenaran sejati? Si Feng bingung kata-kata. Rinnebeck telah mengakui bahwa dia telah memahami dasar-dasar alam kebenaran, tetapi dibandingkan dengan fondasi yang diajarkan oleh Dewa kuno, dasar-dasar yang dia pelajari adalah yang paling biasa-biasa saja. Jika dia harus mencetak dasar-dasar yang telah dia temukan dan pelajari sendiri, mereka hanya akan mendapatkan nilai kelulusan 60 dari 100. Sementara itu, dasar-dasar Dewa kuno akan mendapat nilai sempurna 100. Ada terlalu banyak aspek yang perlu dia perbaiki. Meskipun Si Feng ingin mengalami tutorial lagi, dia hanya bisa mengalami tutorial sekali setiap kali dia mengaktifkan Illusory Space. Dia harus menunggu sampai cooldown selesai. Namun, cooldown 1 jam terlalu lama untuk Si Feng. Dia masih memiliki banyak hal yang perlu diurus. Dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk saat ini. Selain itu, ia mendapatkan banyak inspirasi dari kunjungan pertamanya, butuh waktu baginya untuk mencerna semua informasi yang baru ditemukan itu. Setelah itu, Si Feng memanggil Judy untuk mulai menata tata letak lantai 7 Battle Arena. Sebelumnya, Evil Gods Tablet hanya memiliki radius 100 yard. Sekarang, itu telah meningkat menjadi radius 200 yard. Total area yang tersedia pada dasarnya 4 kali lipat. Jelas ada kebutuhan untuk mengatur ulang tata letak lantai. Setelah menghabiskan sekitar 20 menit atau lebih memutuskan tata letak, mereka akhirnya meremas di 40 kamar tempur canggih ke dalam jajaran tablet Evil God. Itu lebih dari 4 kali dari yang sebelumnya tersedia. Dengan ini, arena pertempuran bisa mendapatkan setidaknya 4 kali lebih banyak pendapatan dari ruang tempur canggih. Tapi Si Feng masih belum puas. Dia kemudian menginstruksikan Judy untuk meningkatkan sewa ruang tempur canggih, mendorong biaya asli dari 4 kristal ajaib ke 10 kristal ajaib. Pemimpin persekutuan, aku khawatir harga ini jauh melebihi apa yang kebanyakan ahli mampu. Jika kita melanjutkan kenaikan harga ini, banyak ahli akan menyerah untuk menyewa ruang tempur canggih. Aquaros cemas ketika dia melihat harga baru yang ditawarkan Si Feng. Pemain ahli adalah pelanggan utama ruang pertempuran lanjutan. Dia terus-menerus mengelola Candlelight Trading Firm dan Battle Arena, Stone Forest Town, jadi dia memiliki pemahaman yang jelas tentang pendapatan harian berbagai pakar. Harga sebelumnya, 4 kristal sihir, sudah menjadi batas bagi banyak ahli. Jika sewa kamar tempur canggih meningkat menjadi 10 kristal ajaib, bahkan para ahli dari tim petualang terkenal akan kesulitan untuk mendapatkannya. Jika itu masalahnya, para pemain ahli ini lebih suka berlatih di Divine Colosseum sebagai gantinya. Jangan khawatir, batasan dimaksudkan untuk dilanggar. Selain itu, ruang tempur canggih baru memiliki durasi 50 menit, bukan 30 menit sebelumnya, kata Si Feng, tertawa. Dia tidak repot-repot menawarkan penjelasan lebih lanjut. Tablet Evil God yang ditingkatkan tidak seperti sebelumnya. Dia pernah mengalami ini secara pribadi. Sementara itu, setelah manajer NPC, Judy, menerbitkan sewa baru kamar tempur lanjutan, para pemain di lobi tertegun. 10 kristal ajaib, apakah Zero Wing mencoba merampok kita?